Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe dan support channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain kalian semoga kalian selalu diberi kelancaran rezeki, selalu dipermudah dalam segala urusan, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat konten-konten horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah horor tentang sebuah perusahaan yang dimana si bos dari perusahaan tersebut selalu mengorbankan para karyawannya hanya demi kejayaan perusahaannya itu sendiri. Hingga pada suatu saat ada seseorang yang ingin sekali membongkar dari kebusukan si pemiliknya itu, dan alhasil malah dia sendiri yang akan dikorbankan oleh si bos tersebut. Kira-kira apakah dia akan selamat atau tidak? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Pabrik itu sudah mulai terbengkalai. Beberapa bagian atap-atapnya sudah mulai ambruk, dan bahkan dinding-dindingnya pun sudah mulai berlubang dan ditumbuhi banyak rerumputan yang sudah meninggi. Bagi kalian yang mengetahui latar belakang tempat ini, mohon jangan tulis di kolom komentar ya, karena ini merupakan sebuah privasi. Saat itu ada seseorang yang menemui salah satu warga desa sekitar untuk menemani dia masuk ke dalam pabrik. Sebut saja namanya dengan sebutan si Om. Sudah sejak berapa lama Pak pabrik ini ditutup? Tanya si Om tersebut. Oh, sudah sangat lama sekali Pak. Untuk tahun pastinya saya juga kurang ingat, karena memang sudah sangat lama sekali sih. Cuma seingat saya, satu persatu orang yang bekerja di pabrik itu pergi. Yang terakhir 10 atau 15 orang tahun lalu bapak penjaganya berhenti, yang katanya juga sudah benar-benar putus kontrak dengan pengurus pabrik ini. Dan gajinya pun selama 9 bulan terakhir tidak dibayarkan. Jawab bapak berbaju biru bergambar partai tersebut. Akhirnya kami berdua pun berjalan-jalan berkeliling mengelilingi pabrik tersebut. Sampai kemudian kami tiba di sebuah ruangan yang berada di bawah tangga. Ruangan itu terkunci dan banyak segel di sekitarnya. Ini ruangan apa ya Pak? Dari yang saya tahu, ruangan ini dulunya digunakan untuk pemberian tumbal pabrik ini agar tidak ada gangguan. Oh, pantas saja ya, hawanya sedikit berbeda ya Pak di sini. Rasanya lebih pengap dan lembab. Brak! Suara benda jatuh dari dalam ruangan terkunci itu terdengar sangat jelas sekali. Saat si Om ingin memaksa membuka pintu ruangan tersebut, bapak yang menemani si Om mencegah. Beliau beralasan mungkin suara itu adalah suara binatang-binatang liar yang berhasil masuk ke dalam melalui celah sempit yang ada di bawah pintu yang sudah mulai dimakan rayap. Ayo Pak, kita ke ruangan lainnya, ajak si bapak berbaju partai tersebut. Pabrik itu dulunya mempunyai karyawan yang lumayan banyak, dan tepat di seberang jalan masuk pabrik terdapat sebuah warung kopi milik Bu Inah. Warung kopi yang merupakan milik istri dari Pak Syafi'i, ketua RT waktu itu. Pabrik itu dulu mempunyai karyawan yang lumayan cukup banyak, dan tepat di seberang jalan masuk pabrik itu terdapat sebuah warung kopi milik Bu Inah. Warung kopi yang merupakan milik istri dari Pak Syafi'i, ketua RT waktu itu. Dari arah warung akan jelas sekali melihat ke halaman pabrik, melihat para karyawan yang berlalu lalang mengerjakan tugas mereka masing-masing.
Dan tak jarang pula para karyawan juga biasanya akan keluar untuk kopi dan makan gorengan di waktu istirahat mereka. Seperti hari itu, beberapa karyawan keluar dan menikmati sepiring gorengan dengan teh dingin. Sumpah, kalau bukan karena terpaksa, rasanya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini. Setiap hari harus menghadapi mulut gilanya Pak Aldi yang lama-lama bikin pusing, marah dan emosi jiwa, ujar salah satu karyawan. Pak Syafi'i cuma tersenyum mendengar obrolan orang-orang tersebut. Memang dari cerita-cerita karyawan pabrik tersebut, bos mereka sangat tidak ramah dan terkesan pemarah. Salah sedikit saja, karyawan itu akan dimarahi habis-habisan, bahkan diancam tak akan diberi gaji. Meski berjualan di seberang jalan masuk pabrik itu, namun Pak Syafi'i tak pernah melihat langsung bos tersebut. Dia selalu turun naik mobil dengan kaca yang selalu tertutup rapat. Pak, Bu, selama kalian di warung sini, apa pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan kalau pabrik ini rutin memberikan tumbal di sebuah ruangan pada penunggu untuk memperlancar bisnisnya si bos? Tanya seseorang yang sepertinya baru pertama kali dilihat oleh Bu Inah dan Pak Syafi'i. Waduh, maaf dek, saya tidak berani bercerita apa-apa untuk masalah itu. Kakak saya setahun yang lalu pamit pada keluarga untuk bekerja di pabrik itu. Tapi sampai sekarang dia tak pernah pulang. Bahkan bagaimana kabarnya pun kami tidak tahu. Tiap bulan sekali ada yang rutin mengirim uang ke rumah, dan anehnya kami tak mengetahui siapa dia, ujar orang itu menatap bergantian pada pasangan suami itu. Oh, jadi maksud adik mau mencari tahu keberadaan kakak adik itu. Mohon maaf banget ya dik, kami juga tidak terlalu mengenali karyawan-karyawan pabrik tersebut. Setelah orang itu pergi, Pak Syafi'i kembali melihatnya sekitar 2 minggu kemudian. Dia datang bersama seseorang yang berpakaian rapi dan menenteng tas hitam. Rupanya orang asing yang mencari kakaknya tersebut sudah diterima bekerja di pabrik itu. Kamu sudah bekerja ya di pabrik itu? Iya Pak, boleh pesan kopinya 1 sama bawahnya 3 ya. Sementara Pak Syafi'i mengobrol dengan orang itu, Bu Inah masuk ke dalam dan membuatkan kopi yang dipesan. Bos pabrik itu kasar ya Pak? Bapak pernah melihat orangnya langsung? Waduh, sudah cukup lama saya buka di sini, tapi belum pernah melihat rupa bos pabrik itu. Tubuhnya tinggi kurus Pak, tapi kurusnya tidak biasa, semacam ada yang menghisap gitu. Wajahnya juga sangar dan dia tak pernah tersenyum. Saya pernah 2 kali melihat 2 asisten membawakan makanan ke ruangannya. Makanannya itu loh Pak, banyak. Kira-kira kalau dihitung cukup untuk 4 orang. Pak Syafi'i hanya tersenyum kecut melihat cerita orang itu. Dan Pak, anehnya setiap sore saya mendengar ada yang mengobrol dan sesekali menangis di ruangan bawah tangga yang selalu terkunci itu. Pak Syafi'i mulai penasaran dengan cerita orang itu, lantas bertanya, mengobrol seperti apa emang? Tak terdengar jelas sih Pak, mungkin mereka sedang membicarakan uang. Ketika bakwan dan kopinya datang, orang itu langsung mengambil bakwan dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah selesai, ia pun membayarnya, kemudian pamit untuk kembali bekerja. Esoknya ketika waktu istirahat tiba, orang itu tak terlihat keluar pabrik, dan Pak Syafi'i cuma beberapa kali melihatnya lalu lalang di depan pintu masuk bersama seseorang. Kakak saya memang pernah Pak bekerja di pabrik itu. Awalnya mereka seperti bungkam tentang keberadaan kakak saya. Tapi salah seorang karyawan yang dulu berteman akrab dengan kakak saya mengatakan kalau kakak saya berhenti bekerja tepat di akhir bulan 7 tahun lalu. Tapi dia tak pernah pamit ke teman-temannya kalau akan berhenti dari pabrik. Dan mereka tahu pun karena ada beberapa yang menanyakan pada si bos, ujar orang itu ketika warung Pak Syafi'i mau tutup.
Dan anehnya lagi, saya dapat info kalau setiap tahun sekali ada saja karyawan yang berhenti bekerja di awal atau akhir bulan 7. Pak Syafi'i hanya terdiam. Ia kembali menyelesaikan tugasnya menutup warung kopi tersebut. "Ayo Dek, mampir ke rumah, kita bicara di sana saja." Sesampainya di rumah Pak Syafi'i, Bu Inah nampak terkejut begitu melihat orang tersebut bersama suaminya. "Kenapa kamu bawa dia ke sini? Hah?" ujar Bu Inah begitu melihat Pak Syafi'i masuk ke dalam kamar. Namun mereka tak menyadari kalau orang asing itu tengah menguping pembicaraan keduanya. Saat Pak Syafi'i keluar dengan senyum yang seperti dipaksakan, orang itu langsung mempertanyakan tentang maksud dari perkataan bisik-bisik kedua suami istri itu tadi. "Saya tahu Bapak tahu sesuatu, tapi kenapa kalian malah seperti ingin menutupi dari saya?" Pak Syafi'i nampak kikuk dengan pertanyaan orang itu. Beberapa saat kemudian, Pak Syafi'i menghela nafas panjang. Ia menatap ke arah dinding rumahnya yang sudah mulai dimakan rayap, dan sesekali menjatuhkan giring-giring atau bulat-bulat sepintas mirip telur tapi isinya tanah. "Jujur, saya tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam pabrik itu. Yang pasti, apa yang dikatakan adik itu benar adanya tentang tumbal. Dulu pabrik itu hampir mengalami kebangkrutan sewaktu bosnya masih Pak Yahya, dan selang beberapa bulan Pak Yahya dikabarkan meninggal. Kemudian jabatannya digantikan oleh bos yang sekarang ini, kalau tidak salah namanya Pak Aldi. Lalu ketika dipegang oleh Pak Aldi, pabrik yang awalnya bangkrut, bahkan bisa dikatakan tidak ada bahan utama pembuatannya lagi, itu semakin hari semakin baik, dan sampailah pada titik yang sekarang pabrik itu berjaya dan mempunyai banyak karyawan. Tapi 1 tahun sekali ada saja keluarga atau sanak saudara dari orang-orang yang bekerja di pabrik itu berdatangan mencari tahu keberadaan anak atau saudara mereka yang pernah bekerja di pabrik lalu menghilang dan tak diketahui lagi keberadaannya. Sama seperti apa yang adik alami saat ini. Pernah ada beberapa orang yang menyelidiki, tapi orang-orang itu kemudian juga ikut menghilang, dan saya tak pernah melihat mereka keluar dari pabrik tersebut. Ada juga yang mengadukan masalah ini pada orang-orang yang berkewajiban, tapi alhasil nihil, karena yang tertuduh adalah orang yang berduit. Apalah arti bukti-bukti kita bila disandingkan dengan tumpukan uang? Jadi saya sarankan, mumpung masih belum terlalu jauh, agar adik melupakan saja penyelidikan adik itu. Pulanglah dan jalani kehidupan adik seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dia itu saudara saya, Pak, dan saya tidak akan menyerah dan akan terus mencari tahu di mana keberadaan kakak saya, meskipun itu hanya jasadnya saja." "Aduh, bagaimana ini? Seharusnya kamu tak menceritakan itu padanya," ujar Bu Inah risau. Alus, nama samaran untuk orang asing yang mencari kakaknya. Alus berjalan mengendap-endap menuju ruangan bos pabrik. Ia ingin melihat sendiri apa yang ada dalam ruangan itu. Saat pintu terbuka, tercium aroma dupa yang masih menyala di depan sebuah lukisan besar perempuan cantik yang memakai baju putih panjang mirip baju perempuan Jepang. Tapi Alus tak terlalu memperdulikan lukisan itu. Ia pun mulai membuka satu persatu laci di ruangan tersebut. Ia mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan kakaknya. Tapi selama berada di ruangan itu, Alus merasa kalau dirinya seperti sedang diperhatikan oleh seseorang, dan matanya seketika tertuju pada sebuah lukisan perempuan itu. Matanya nampak lebih tajam dari sebelumnya. Raut wajahnya pun mulai menggambarkan sosok yang bengis dan jahat. Tapi sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja, Alus membatin. Lalu Alus melanjutkan pencariannya lagi sampai ketika ia menemukan sebuah map yang berisi daftar nama dan tahun yang entah apa maksudnya. Alus menyimpan map itu di dalam bajunya.
lalu pelan-pelan keluar dari ruangan tersebut. 2 hari kemudian, ia belum juga menemukan maksud dari daftar nama dan warna di masing-masing ujung nama-nama tersebut. Dan nomor 10 ada nama Alus sendiri, tapi ujungnya belum diberikan warna. Dan urutan ke-9 ada nama kakaknya yang ujungnya diberi warna merah. Tok tok tok. Alus mengetok-ngetok pintu rumah Pak Syafi'i. Namun tak terdengar ada sahutan dari dalam. Dan saat Alus akan pergi, ia berpapasan dengan Pak Syafi'i yang tengah menenteng ember hitam. Kamu, ngapain kamu di jalanan malam-malam gini? Oh, ada yang harus saya tanyakan pada Bapak. Pak Syafi'i mengerutkan keningnya lalu mengajak Alus untuk ke rumahnya. Saat tiba di rumah Pak Syafi'i, ia pun meletakkan ember hitam itu di lantai, sementara ia membuka kunci pintunya. Alus pun melirik isi ember tersebut. Namun ia seketika kaget ketika melihat isi ember hitam Pak Syafi'i. Kepala! Mana kepala? Di mana? Akan tetapi Alus melihat kembali isi ember itu dan menghela nafas lega. Maaf Pak, tadi saya melihat kepala di dalam ember hitam yang Bapak bawa. Ini air Dik, bukan kepala. Iya Pak, maaf, saya rasa tadi saya sedang berhalusinasi. Ketika berada di dalam rumah, Alus langsung mengeluarkan map yang ia temukan di ruangan Pak Bos. Ini apa? Ini daftar nama berisi 10 orang Pak, termasuk saya dan kakak saya. Oh, mungkin ini absen. Bukan Pak, kalau memang absen kenapa cuma berisi 10 nama? Dan coba Bapak perhatikan baik-baik. Di ujung setiap nama ini diberi warna yang berbeda. Tapi anehnya nama saya di sini tidak diberi warna apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan, apa maksud warna itu Pak? Pak Syafi'i pun mengerutkan keningnya. Ia juga bingung dengan maksud pemberian warna di ujung setiap nama tersebut. Apa mungkin ini daftar pemberhentian karyawan? Dan kalau warna merah ini ditunjukkan untuk karyawan pembangkang. Lalu kalau yang kuning ini karyawan yang malas. Alus terdiam. Memang apa yang dikatakan Pak Syafi'i sedikit masuk akal. Tapi masa iya itu arti dari setiap warnanya? Malam itu Alus pulang. Saat ia memejamkan mata, tiba-tiba ia teringat ruangan bawah tangga yang selalu terkunci. Ia berniat untuk memasuki ruangan tersebut esok hari. Malam itu ia bermimpi aneh dan sangat menyeramkan. Di sana ada suara tangisan banyak orang yang beradu dengan suara lantang seseorang. Keesokan harinya, ketika teman-temannya sudah pulang, ia perlahan-lahan menuju sebuah ruangan bawah tangga. Tempat itu gelap dan untungnya ia sudah menyiapkan sebuah senter dari rumah. Alus berusaha membuka paksa kunci itu dengan alat sederhana yang ia bawa. Setelah pintu itu berhasil dibuka, aroma apek dan lembab tercium. Alus mengarahkan senter ke segala penjuru. Rupanya ruangan itu sangat besar dan luas, tapi dipenuhi dengan barang-barang tua serta patung seorang perempuan. Di sana ada beberapa lukisan yang sama dengan yang terpajang di dinding ruangan Pak Bos dan juga dipajang di dalam ruangan ini. Dan kalau dihitung ada sekitar 10 lukisan. Ini pasti bukan lukisan sembarangan, ujar Alus lalu berusaha melepaskan lukisan tersebut dari dinding. Dan benar saja, setelah lukisan itu berhasil dilepaskan dari dinding, terlihatlah sebuah pintu yang mirip seperti kotak kecil di baliknya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pintu kecil itu terbuka. Di dalamnya ada semacam kotak lagi yang berisi beberapa helai rambut, kuku jari yang nampaknya seperti dicabut dengan paksa dan nama seseorang. Alus semakin yakin kalau kotak di balik lukisan wanita itu adalah milik orang-orang yang dikorbankan atau dijadikan tumbal. Lalu di mana jasad mereka ya? Tiba-tiba pintu ruangan itu seperti digedor dari luar, membuat Alus menjadi panik. Namun ketika ia akan bersembunyi, Alus merasakan kakinya ditarik oleh sebuah tangan yang membuatnya jatuh tersungkur. Brak!
Saat ia akan bangun, punggungnya ditendang oleh seseorang yang membuatnya kembali tersungkur. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar menggema di seluruh ruangan tersebut. Sepasang kaki milik seseorang tepat berdiri di depan wajah Alus yang masih meringis kesakitan. Tiba-tiba semuanya menjadi samar-samar. Kemudian Alus mendengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai seluruh penjuru ruangan pengap itu. Suara langkah kaki itu terdengar berjalan mengelilingi tubuh Alus yang masih berusaha untuk bangkit. Tapi yang ia rasakan, kaki dan sekujur tubuhnya seakan-akan lemas, tak bisa digerakkan. Di saat yang bersamaan, Alus mendengar suara seorang perempuan, tapi tak terdengar jelas apa yang dia katakan. "Seharusnya kau ditumbalkan bukan di bulan ini. Tapi berhubung kau sudah tak sabar, jadi aku akan menumbalkanmu malam ini," ujar suara laki-laki yang terdengar tak asing. Alus berusaha tetap sadar, meski ia mulai merasakan tubuhnya terasa sangat sakit. Urat-urat di tubuhnya seperti semakin membesar. Hidungnya pun mulai mengeluarkan darah ketika sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang berbau busuk itu mengelus kasar. Di saat-saat genting itulah Alus ketika ingat Tuhan, dan ia berdoa terus-menerus memohon perlindungan. Perlahan-lahan rasa sakit yang tadi ia rasakan mulai berkurang, dan dari arah si bos terdengar suara rintihan. Brak, bruk. Lagi-lagi sebuah pukulan melayang di bagian punggung Alus. Namun walau begitu ia tetap berdoa. Darah mulai merembes dari kepalanya ketika sebuah pukulan mendarat tepat di kepala Alus. Seketika ia merasakan pandangannya mulai kabur dan gelap. Saat ia terbangun, Alus sudah berada di sebuah kursi dengan kaki dan tangan yang terikat tali. Alus bisa melihat perempuan itu dengan jelas. Wajahnya terlihat pucat dan matanya nampak tajam. Perempuan itu sama dengan yang ada di lukisan. Nafas Alus mulai terasa sesak. Darah yang mulai mengering terasa sakit di bagian pipinya. "Berhenti!" teriak si bos pabrik tersebut seraya memukul Alus kembali. Brak! Bos itu pun terjatuh karena terkena hantaman kepala Alus. Merasa ada kelonggaran di bagian tali yang mengikat tangannya, Alus lantas tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan saat tangannya terlepas dari ikatan, ia berusaha melepaskan ikatan yang lain pada kakinya. Dengan tertatih-tatih, ia kemudian berlari ke arah pintu. Namun pintu itu rupanya sudah terkunci. Alus pun tak kehabisan akal. Ia lalu mendorong patung perempuan tersebut sampai pecah. Dan pecahannya ia gunakan untuk memukul si bos yang nampak sangat marah. Beberapa kali ia gagal dan terkena pukulan lagi. Namun upayanya untuk bertahan hidup membuatnya ia berhasil memukul lelaki tersebut. Dengan tangan gemetar dan rasa sakit di semua bagian tubuhnya, Alus akhirnya berhasil mendapatkan kunci untuk keluar. Namun anehnya perempuan itu hanya berdiri mematung menatap kepergian Alus. Ia menghela nafas lega begitu sampai di luar pintu pabrik. Matanya saat itu langsung tertuju pada warung Pak Syafi'i yang sudah tutup. Ia berjalan tertatih ke arah jalanan rumahnya Pak Syafi'i, dan sesampainya di rumah itu ia merasa lega karena ada beberapa orang yang duduk sambil bermain catur. Pak, tolong saya Pak, saya mau dibunuh." Kemudian bapak-bapak yang berkumpul di rumah Pak Syafi'i berlari ke arah Alus. Mereka memapa orang itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. 3 hari kemudian barulah Alus terbangun dari tidur panjangnya. Lukanya diobati dengan ramuan tradisional oleh istri Pak Syafi'i. Kedua suami istri itu tersenyum senang begitu melihat Alus sudah sadar. Saat keadaan Alus mulai membaik, mereka menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan siapa yang Alus maksud ingin membunuhnya malam itu. Alus pun menceritakan dari awal sampai ketika bos pabrik itu akan menumbalkannya seperti karyawan-karyawan sebelumnya.
Pak Syafi'i dan beberapa orang bapak-bapak lainnya saling tatap satu sama lain. Dan setelah kejadian itu, orang-orang di sekitaran pabrik mulai berdemo agar pabrik itu ditutup. Dan pabrik itu memang sudah tak beroperasi lagi selama 3 bulan. Tapi kemudian dibuka lagi dengan bos yang baru. Tapi itu tak berlangsung lama, karena pabrik itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya ditutup hingga saat ini. Masih banyak orang-orang yang percaya bahwa arwah orang-orang yang ditumbalkan di pabrik itu masih ada sampai saat ini. Dan bahkan tidak jarang orang-orang akan mendengar suara tangisan dan rintihan dari dalam pabrik.